يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin al-awsiya'i radina al-mardiyyin bi afdali salawatik wa barik alaihim bi afdali barakatik wa sallam alaihim wa ala arwahihim wa ajsarihim wa rahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun saudara berada, teriring doa semoga pada pagi yang cerah ini saudara diberkati dengan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sambil diberi kekuatan untuk mensyukuri segala nikmatnya. Marilah kita melanjutkan renungan kita tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat seringkali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon agar Rasulullah berkenan memberikan kepada mereka nasihat-nasihat. Lalu mereka berusaha untuk menghafalkannya baik-baik. Sampai pernah datang seorang sahabat dan merasa bahwa memorinya kurang begitu baik. Ia berkata begini, "Ya Rasulullah, berilah kepadaku nasihat. Wa qulul alayya la'alli a'ih. Tapi sedikitkanlah nasihatmu itu supaya aku bisa menghafalnya." Lalu waktu itu Nabi memberikan nasihat yang pendek dan bisa kita sebut hadis yang paling pendek yang pernah disampaikan Nabi, sehingga sahabat itu dapat menghafalnya. Waktu itu Nabi berkata, "La taghdab, janganlah kamu berdusta." Pagi ini pun saya akan membawakan sebuah hadis yang cukup pendek juga, sehingga saudara meninggalkan tempat ini atau setelah saya mengakhiri kuliah ini, pasti saudara masih mengenang ucapan Nabi itu. Beliau bersabda, "Aqallun nasi lazzatan al-hasudu." Aqallun nasi lazzatan al-hasudu. Manusia yang paling tidak bahagia adalah orang yang dengki. Manusia yang paling sedikit menikmati kehidupan ini adalah al-hasud, orang yang dengki. Aqallun nasi lazzatan al-hasudu. Manusia yang paling sedikit menikmati kehidupan ini adalah orang yang dengki, orang yang dalam hatinya ada perasaan iri. Di dalam salah satu nasihat Imam Ali kepada putranya Imam Hasan, disebutkan bahwa ada 3 dosa induk. Dosa yang pertama adalah takabur, dan itulah yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Iblis merasa dirinya lebih mulia ketimbang Adam berdasarkan asal usulnya, karena iblis diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Merasa bahwa asal usulnya lebih mulia, maka iblis kemudian terusir dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Induk dosa yang kedua adalah al-hirs atau at-tama', dan itulah yang menyebabkan Adam juga terusir dari surga. Dan yang ketiga adalah al-hasad, kedengkian. Itulah dosa yang menyebabkan pembunuhan yang pertama dalam sejarah umat manusia, yaitu ketika Qabil membunuh saudaranya Habil karena kedengkiannya. Nah, jadi dengki atau hasud adalah dosa yang pertama dalam sejarah umat manusia, tapi sekaligus juga induk dari dosa-dosa berikutnya. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis yang lain, ada banyak madarat atau kesengsaraan. Seperti kata Nabi, ada banyak penderitaan yang terjadi kepada orang yang dengki. Bahkan orang yang iri hati itu menyengsarakan dirinya lebih dahulu sebelum dia menyengsarakan orang lain. Al-hasad yadurru bi sahibihi qabla ghairihi. Orang yang dengki itu menyengsarakan dirinya lebih dahulu sebelum dia menyengsarakan orang lain. Imam Ali pernah bersabda, tidak ada satu penyakit yang menyiksa
penderitanya sambil juga menyiksa orang lain selain dengki. Jadi kalau orang itu dengki atau iri hati, dia menyiksa dirinya lebih dahulu sebelum dia menyiksa orang lain. Dia menyengsarakan dirinya sebelum dia juga menyengsarakan orang lain. Di dalam riwayat yang lain dari Imam Ja'far As-Shadiq disebutkan bahwa laisat li bakhilin rahatun wala li hasudin lazzatun. Tidak ada ketentraman bagi orang yang bakhil dan tidak ada kelezatan bagi orang yang dengki. Jadi masih sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqallun nasi lazzatan al-hasud. Orang yang paling sedikit bisa menikmati kehidupan ini adalah orang yang dengki, orang yang iri hati. Seseorang sudah iri hati kepada orang yang lain, setiap hari baginya penderitaan. Lebih-lebih kalau dia melihat orang yang dia dengki itu makin lama makin baik, makin lama makin maju, padahal dirinya tidak bisa mengendalikan keberhasilan orang lain. Jadi makin berhasil orang yang dia dengki itu, makin gelisah dia, makin tidak enak dia, makin sengsara dia. Sebelum saya melanjutkan, inilah saya sebutkan lebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan dengki di sini seperti didefinisikan oleh para ulama adalah melihat ada nikmat pada orang lain itu, kemudian kita berkeinginan untuk menghilangkan nikmat itu pada dirinya. Jadi saya dengki kepada kawan saya iri hati kepada kawan saya hasud kepada kawan saya apabila kawan saya itu memiliki nikmat seperti misalnya kemasyhuran, kekayaan, jabatan, kedudukan, popularitas, atau nikmat-nikmat lainnya. Saya bukan saja iri hati, tapi saya juga berusaha agar orang yang punya kenikmatan itu kehilangan kenikmatannya di dalam hidupnya. Jadi kalau saya iri hati kepada kawan saya sekantor karena kawan saya itu memperoleh promosi atau kenaikan jabatan, lalu saya berusaha agar dia diturunkan dari jabatannya. Nah, saya sedang menderita penyakit kedengkian itu, dan semoga Allah melindungi kita dari hal yang seperti itu. Kalau kemudian kawan yang kita dengki itu tidak bisa kita jatuhkan dari kedudukannya dan malah makin lama makin naik, penderitaan kita menjadi bertambah. Dengki adalah salah satu jenis penyakit hati yang paling sulit dibasmi, paling sulit disembuhkan. Sampai Imam Ali berkata, al-hasud la yubra. Orang yang dengki itu susah disembuhkan. Al-hasud la shifa'a lahu, kata Imam Ali. Orang yang dengki itu tidak ada obatnya bagi dia. Al-hasud abadan alilun. Orang yang dengki itu sepanjang hidupnya terus-menerus menderita penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dabba ilaikum da'ul umami min qablikum al-baghdha wal hasad wa hiya al-haliqah khaliqatud din la haliqatus syar walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabu ala unabbi'ukum bi amrin idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Penyakit yang menimpa dan menghancurkan umat-umat sebelum kamu itu adalah dua, kebencian dan kedengkian. Dan kedengkian itu menggunduli, bukan menggunduli rambut, tapi menggunduli agama kamu. Demi yang diri Muhammad ada di tangannya, kamu belum beriman sampai kamu saling mencintai. Maukah kamu aku kabarkan satu perkara yang apabila engkau lakukan, engkau akan saling mencinta, yaitu ufshus salama bainakum, sebarkanlah salam persahabatan di antara kalian. Kembali, dengki adalah satu penyakit yang sangat sulit disembuhkan, dan karena itu kita disuruh untuk berlindung dari kedengkian orang-orang yang dengki di dalam surat Al-Falaq. Ujung surat Al-Falaq itu adalah kita berlindung dari min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari kejahatan seorang yang dengki apabila dia mendengki. Dan kita berlindung, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita termasuk kelompok yang hasidin.
Orang yang dengki idza hasad, apabila dia sedang melepaskan racun kedengkiannya. Dan yang dengki itu bukan hanya orang lain, dan boleh jadi sifat dengki itu ada di dalam diri kita sendiri. Walaupun tadi disebutkan bahwa kedengkian itu tidak bisa disembuhkan, sebetulnya Imam Ali hanya menunjukkan betapa beratnya menyembuhkan penyakit kedengkian itu, dan bukan sama sekali tidak bisa kita sembuhkan. Ada beberapa cara untuk menyembuhkan perasaan dengki itu. Pertama, tentu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hasidin idza hasad. Kita mohon kepada Allah agar melepaskan dari hati kita perasaan dengki. Dan yang kedua, menyadari betapa besarnya bahaya kedengkian itu di dalam kehidupan kita. Kedengkian akan menghilangkan kenikmatan kita di dunia, tetapi juga menghilangkan kenikmatan kita di akhirat. Orang yang dengki rugi kedua-duanya. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwa khusranun mubin. Dia rugi di dunia dan rugi juga di akhirat nanti. Di dunia dia tidak bisa menikmati kebahagiaan hidup, dia akan dilanda stres, dia akan digoncang oleh tekanan batin, dan pada hari akhirat dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang dengki adalah orang yang memusuhi anugerah Allah kepadanya. Sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala la tu'adu ni'amallah." Ketahuilah, janganlah kamu memusuhi anugerah Allah kepadamu. Lalu ditanya, "Ya Rasulullah, wa manil ladzi yu'adi ni'amallah?" Ya Rasulullah, siapa itu yang memusuhi nikmat Allah? Alladzina yahsudun, orang-orang yang dengki. Jadi orang yang dengki harus menyadari bahwa kedengkiannya itu kalau dipelihara akan menggerogoti kenikmatan hidupnya. Dia merusak batinnya, merusak juga jasadnya. Kata Imam Ali, "Sihhatul jasad min qillatil hasad." Sehatnya tubuh ialah kalau tidak ada perasaan dengki. Jadi tumbuhkan kesadaran bahwa kedengkian itu akan merusak tubuh kita dan merusak jiwa kita sekaligus. Untuk sementara, insya Allah kita lanjutkan esok hari. Tapi untuk kali ini, marilah kita ingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang singkat ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengingatnya. Aqallun nasi lazatan al-hasudu. Orang yang paling sedikit bisa menikmati kehidupan adalah orang yang mempunyai kedengkian. Aqallun nasi lazatan al-hasudu. Saya persilakan saudara untuk melanjutkan perbincangan ini bersama kami di sini. Ada dua pertanyaan Kang Jalan. Yang pertama saya mohon ini aja penjelasan. Kalau nggak salah ada hadis yang menyatakan bahwa kalau orang dengki itu dia akan memakan amal seperti api memakan kayu bakar. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita itu mempunyai sifat iri tapi terhadap orang-orang yang dermawan, seperti orang-orang yang alim tapi mengamalkan ilmunya, kemudian ya orang-orang yang ahli ibadah gitu. Apa kita termasuk orang-orang yang dengki atau bagaimana? Betul Pak Asril. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwa kedengkian itu menggerogoti iman. Dalam satu hadis disebutkan bahwa kedengkian itu menggerogoti atau memakan habis kebaikan yang pernah dilakukan orang itu. Sama seperti api memakan kayu bakar, kata Nabi. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hataba. Jauhilah oleh kamu dengki, karena kedengkian itu akan memakan habis kebaikan sebagaimana api memakan habis kayu bakar. Di dalam riwayat dari Imam Al-Baqir disebutkan bahwa yang dimakan habis itu bukan hanya kebaikan tapi juga keimanan. Innal hasada la yakulul imana kama takulun narul hataba. Sesungguhnya kedengkian itu akan memakan keimanan sama seperti api memakan kayu bakar. Masih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatahasadu fa innal hasada yakulul imana kama takulun narul hataba al-yabisa. Janganlah kamu saling mendengki, karena kedengkian itu memakan habis keimanan sebagaimana api memakan habis kayu yang kering. Jadi memang betul. Itu artinya bahwa kedengkian akan menghilangkan pahala salat kita, menghilangkan pahala haji kita, menghilangkan pahala amal-amal soleh kita. Dan yang lebih mengerikan, kedengkian itu akan menghancurkan iman di dalam kalbu kita. Kemudian bagaimana kalau terjadi ada
ada kedengkian atau ada iri hati melihat seorang alim yang mengamalkan ilmunya, atau melihat seorang kaya yang membagikan hartanya. Di dalam istilah agama Islam, kedengkian yang seperti itu tidak disebut hasud, tapi disebut al-ghibthah. Itu kita sebut sebagai kedengkian yang positif, karena dalam al-ghibthah, dalam kedengkian seperti itu, kita tidak punya keinginan untuk menghancurkan nikmat yang diperoleh itu. Jadi kalau saya iri hati kepada seorang pembaca Al-Quran yang bacaan Al-Qurannya bagus, kemudian saya lihat dia mengamalkan Al-Quran itu di dalam kehidupannya sehari-hari, saya iri dalam pengertian saya ingin seperti dia, tapi sama sekali tidak ada dalam diri saya keinginan agar dia jadi tidak bisa baca Quran, dan saya tidak berusaha agar dia tidak mengamalkan Al-Quran. Jadi iri yang seperti itu tidak masuk dalam definisi yang kita perbincangkan. Itu biasa disebut dengan istilah ghibthah. Assalamualaikum Bang Jalal. Waalaikumsalam. Bang, bagaimana kalau kita ini, apa yang mesti kita lakukan kalau kita didengki oleh orang, Bang? Apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi korban kedengkian orang yang lain? Yang pertama, kita harus mengucapkan doa berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad, dari kedengkian orang-orang yang dengki. Yang kedua, kita jangan menghiraukan orang yang dengki kepada kita ini. Tidak ada yang paling menyakitkan bagi orang yang mendengki kita kecuali kita tidak memperhatikan kedengkian dia. Kita menganggap kedengkian dia itu tidak pernah ada. Kita ignore apa yang dia lakukan. Jadi tambah mengignore, tambah mengabaikan, tambah sakit perasaan dia. Dengan tidak memperhatikan, kita juga tidak dikenai racun kedengkian dia itu. Yang ketiga, biasanya orang dengki itu, seperti yang saya sebutkan tadi, akan melahirkan beberapa anak-anak dosa lainnya. Misalnya dengan dengki itu dia menyebarkan berita dusta tentang kita. Karena kedengkiannya dia mempergunjingkan kita di belakang. Karena kedengkiannya dia berusaha untuk menjatuhkan kita dengan cara apapun. Itu yang saya sebut racun-racun kedengkian. Nah, sembari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan kedengkian itu, kita juga harus bersyukur kepada Allah. Karena ketika mereka mempergunjingkan kita, amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan itu akan dipindahkan ke dalam deposito amal soleh kita. Jadi makin sering mereka mendengki kita, makin bertambah perbendaharaan amal soleh kita. Bahkan di dalam satu riwayat, kalau kita jadi korban kedengkian orang terhadap kita, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Saya teringat kepada ucapan Pak Rias Rasid yang dahulu pernah menjadi menteri untuk otonomi daerah. Dia berkata, saya senang sekali kalau ada orang mendengki saya, karena Tuhan akan mengampuni dosa-dosa saya. Padahal sekiranya saya tobat, belum tentu Tuhan mengampuni dosa saya. Untunglah ketika ada orang yang dengki, dan kedengkian itu menyebabkan dosa saya terhapus dengan sendirinya. Biasanya orang yang punya penyakit dengki atau iri itu berpenampilan kurang simpatik, Pak. Di dalam pergaulan bermasyarakat juga kurang baik. Jadi di dunia saja dia sudah menderita begitu, Pak. Mohon penjelasan selanjutnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak memang betul, Pak, penderitaan yang diderita oleh orang yang dengki itu. Tadi seperti saya katakan, tubuhnya pun bisa rusak, Pak. Karena dengki itu salah satu sumber stres. Jealousy, kata itu para psikolog, adalah salah satu sumber stres. Jadi karena stres, biasanya orang yang pendengki itu suka sakit-sakitan itu, Pak. Jarang sehat tubuhnya. Kedua, di tengah-tengah pergaulan seperti Bapak sebutkan, orang yang dengki itu dibenci orang banyak. Dia tidak pernah bisa populer. Karena kedengkian itu seperti menyebarkan laknat kepada orang-orang di sekitarnya. Dan karena itu juga dia tidak bisa hidup bahagia di tengah-tengah masyarakatnya. Kalau dia mendengki tetangganya, dia tidak akan pernah hidup tentram kalau dia berdekatan dengan tetangganya yang dia dengki itu. Jadi betul kata Bapak, orang yang dengki memang mengalami banyak penderitaan. Dia tidak memiliki nikmat oleh orang lain. Lalu dia berusaha agar orang lain itu pun tidak punya nikmat juga sama seperti dia. Dulu itu terkenal TGTB. Jadi kalau saya mati, maka dia pun harus mati juga, begitu. Bagaimana kalau kita merasa didengki orang? Kayaknya kita selalu sedih gitu. Kalau kita tidak disukai orang, itu udah jelas kita akan sedih. Kalau kita meletakkan tujuan kita di dunia ini ialah untuk disukai oleh sekian banyak orang. Kalau dalam istilah agama, untuk memperoleh ridho makhluk. Salah satu di antara keinginan kita memang kita ingin disukai orang. Tapi karena itu begitu orang membenci kita, kita menderita.
karena keinginan kita tidak terpenuhi. Maka salah satu di antara cara agar kita tidak sakit hati itu ialah kita merenung sendiri, apakah memang perlu betul sih kita sama kesukaan dia ini. Apakah tidak lebih baik kita cuek saja, dan kita toh kalau kita tidak disukai dia, mungkin kita bisa disukai oleh orang yang lain. Kenapa kita harus berusaha menghabiskan hidup kita hanya untuk memperoleh kesukaan dia? Kata orang, ketimbang belajar bagaimana caranya supaya dicintai orang, lebih baik kita belajar bagaimana caranya kita mencintai orang. Sangat sulit bagi kita untuk memperoleh kecintaan semua orang itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, mengejar kecintaan seluruh manusia itu tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Ketimbang sekali lagi mengejar-ngejar kecintaan orang, marilah kita belajar untuk mencintai semua orang. Saya ingin bacakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ista'inu ala hawaijikum bil kitmani, fa inna kulla zi ni'matin mahsudun. Bantulah dirimu untuk memperoleh keinginan-keinginan kamu itu dengan menyembunyikan nikmat Allah itu. Karena seringkali orang yang memiliki nikmat itu menjadi korban kedengkian orang lain. Maksudnya dengan menyembunyikan itu ialah kita tidak show off lah, kita tidak petang-tang peteng-teng, atau kita tidak memamerkan kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepada kita, karena sikap seperti itu akan mengundang kedengkian orang di sekitar kita. Nah, tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari semua para pendengki ketika mereka melakukan kedengkiannya. A'udzubillahi min syarri hasidin idza hasad. Dan seperti biasa kita antarkan saudara pada hari ini dengan doa, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kebaikan pada permulaan hari ini, keberuntungan pada pertengahannya, dan kebahagiaan pada ujungnya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.